Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi itu adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk korupsi bermacam-macam, dapat berupa suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, gratifikasi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi korupsi? Solusi korupsi dapat berupa meningkatkan hukuman bagi pelaku, seperti memisahkan dan memenjarakan orang yang korupsi. Korupsi juga bisa diatasi dengan cara meningkatkan kinerja lembaga-lembaga hukum. Lalu, ada pula hal yang nyata yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah korupsi, yaitu memberikan bimbingan terhadap masyarakat dan generasi muda tentang buruknya korupsi. Agar di generasi ke depan kami berharap bisa tercipta dunia bebas korupsi. Nah, tadi kan kita ada bahas dampak korupsi. Salah satu dampaknya adalah meningkatkan angka kemiskinan. Kemiskinan sendiri itu adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selain korupsi, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta struktur sosial yang tidak merata. Nah, terus apa saja solusi untuk kemiskinan? Ada hal yang bisa dilakukan pemerintahan seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang memadai, meningkatkan kualitas SDM, dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu, ada juga hal yang dapat kita lakukan seperti memberikan donasi. Donasi tidak selalu berbentuk uang loh. Anda juga bisa menyumbangkan buku kepada anak miskin atau membeli bahan makanan untuk keluarga miskin untuk membantu mengurangi kelaparan. Terkait masalah ini, kelompok kami meluangkan waktu kami untuk mengadakan interview dengan tunawisma yang berada di Jalan Taman Palem Lestari untuk mengetahui lebih mengenai masalah korupsi dan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, aku kenalan dulu. Ibu Dina. Bu, gimana Bu kondisinya Ibu? Dari makan Ibu. Ini saya dari pagi juga belum makan ini. Saya udah nggak kerja, jadi nyari-nyari makan. Apakah Ibu mendapat bantuan gitu dari pemerintah? Kesehatan enggak? Kesehatan Ya, ada? kesehatan yang KJS yang gratis itu berat. Terus itu lah. Jadi 3 bulan sekali. Pas sekolah dapat bantuan apa? Dapat KJP doang 2,5 sebulan. Berobat. Saya dulu kan masih kerja ditanggung sama perusahaan. Kalau misalnya dapat bantuan itu lancar-lancar atau kadang terhambat Ibu? Kadang-kadang kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, Oh. 3 bulan. Menurut Bapak, korupsi itu apa ya Pak? Korupsi yang melanggar. Menurut Ibu di lingkungan Ibu ada nggak? Enggak ada. Orang kampung enggak ada. Pada waktu saya sih enggak. Nggak tahu kalau sekarang. Oke, terakhir ini harapan Ibu untuk pemerintah mengenai kondisi Ibu. Kita mah nggak ada yang jamin. Pemerintah lebih menjamin kehidupan Kita masyarakat. aja lah. Sebenarnya aja lebih bagus. Karena Ibu sudah membantu, ini ada ayam nasi sama lemon tea. Iya. Sehat ya Bu. Iya. Terima kasih ya Iya, Bu. betul, bersehat. Nah, udah mau membantu menjawab pertanyaan. Ini ada ayam sama nasi untuk Bapak. Terima kasih ya Pak. Jadi kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil interview yang kami lakukan adalah masyarakat sudah mengetahui bahwa korupsi itu adalah tindakan yang salah dan terlarang. Kemudian, menurut narasumber, lingkungan sekitar mereka tidak ada korupsi, namun berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, masih ada kemungkinan bahwa pemerintah masih melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberi pemerintah belum merata. Dari kedua narasumber, hanya satu yang mendapat bantuan pemerintah. Dan itu bantuan tidak konsisten, bisa muncul 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sekali. Kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukan korupsi karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Korupsi melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi juga melanggar nilai ajaran agama. Dalam Alkitab, Ulangan 16 ayat 19 berbunyi, jangan memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Lalu, korupsi juga tidak mencerminkan sikap kewarganegaraan yang baik. Mengenai tema non-poverty kami menghubungkan dengan cara memberikan makanan kepada para narasumber. Sesuai dengan nilai ajaran agama, sila kedua Pancasila, dan sikap kewarganegaraan yang baik, kita harus menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama kita. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara membantu orang-orang yang sekitar kita yang membutuhkan. Kita semua bisa memulai dengan cara hal-hal kecil loh. Jadi bisa mulai dengan membagi makanan atau uang kecil. Sekecil apapun bantuan pasti sangat berarti bagi mereka. Saya juga yakin kalian akan merasakan kebahagiaan sendiri kalau membantu sesama. Oleh karena itu, marilah menciptakan non-poverty dengan membantu sesama kita.